Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan mempelajari tentang materi trigonometri. Nah, sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa sih trigonometri ini dan apa sih kegunaannya kok kita harus mempelajari trigonometri ini, gitu kan ya. Jadi, trigonometri adalah sebuah ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sudut dan sisi-sisi pada sebuah segitiga. Nah, jadi setelah kita mempelajari tentang ilmu trigonometri, kita itu nanti dapat menebak nilai dari sebuah sisi segitiga jika diketahui sisi-sisi yang lainnya. Atau kita juga bisa menebak besar dari sudut sebuah segitiga dan lain-lainnya yang berhubungan dengan segitiga itu sendiri. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama kan ya, segitiga itu memiliki banyak macam. Ada segitiga siku-siku, segitiga sembarang, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Namun pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus membahas tentang perbandingan atau rasio trigonometri terhadap sudut alfa yang ada pada segitiga siku-siku. Trigonometri kita akan mengenal 6 istilah. Apa saja itu? Yang pertama, sin atau sinus, cos atau cosinus, dan tan atau tangen. Ada sek atau sekan, ada kosek atau kosekan, dan ada kot atau kotangan. Jadi ada sinus, kosinus, dan tangen. Ada juga sekan, kosekan, dan kotangan. Nah, selanjutnya bagaimana Bu kita untuk mengetahui nilai dari sin, kos, tan, kot, dan sekan tadi? Nah, kita di sini akan menggunakan perbandingan. Nah, di sini saya sudah mempunyai sebuah segitiga siku-siku. Nah, untuk langkah pertama, kita akan menamai setiap sisi-sisi yang ada pada segitiga siku-siku ini berdasarkan kedudukannya terhadap sudut alfa. Ini. Jadi langsung aja ya. Nah, untuk sisi yang ini merupakan sisi yang ada di depan sudut alfa, ya kan? Ada di depannya. Jadi pakai logika aja, ini ada di depannya sudut alfa, berarti ini dinamakan dengan sisi depan dari segitiga ini. Sisi depan atau offside. Nah, selanjutnya ada sisi di sini. Untuk sisi yang ini, dia kan ada di sampingnya sudut alfa ya. Ada di sampingnya sudut alfa. Jadi, ini dinamakan dengan sisi samping atau adjektif. Sisi samping atau adjektif. Nah, terus tinggal satu sisi nih, sisi yang paling panjang dan kedudukannya itu ada di samping dari sudut alfa. Dia juga ada di depan sudut siku-sikunya, ada di depan 90 derajatnya. Jadi ini dinamakan apa, Bu? Jadi karena dia ada di depannya segitiga siku-siku, ada di depan sudutnya siku-siku ini, dia dinamakan dengan sisi miring atau hipotenus. Sisi miring atau hipotenusa. Hipotenus. Nah, setelah kita mengetahui nama-nama dari setiap sisi yang ada pada segitiga siku-siku berdasarkan kedudukannya terhadap sudut alfa, selanjutnya kita akan mencari nilai sin, kos, tan, sek, kosek, dan kot dengan berbekal nama-nama sisi yang sudah kita cari tadi. Jadi, sebenarnya sin itu merupakan rasio dari sisi depan per
sisi miring. Kelihatan? Atau sin demi. Sin demi. Dan cos sisi samping per sisi miring atau kosami. Ya. Dan untuk tan adalah sisi depan per sisi samping atau tan desa. Untuk sek, nah, jadi untuk sin itu sin demi, sisi depan per sisi miring. Untuk cos itu kosami, sisi samping per sisi miring. Dan untuk tan yaitu sisi depan per sisi samping atau tan desa. Diingat-ingat ya anak-anak. Untuk yang selanjutnya ada kosek, sek, dan kot. Karena ini gak muat dihapus dulu ya. Jadi untuk kosek itu sisi miring per sisi depan. Untuk sek ada sisi miring per sisi samping. Dan untuk kot atau kotangan ada sisi samping per sisi depan. Jadi kalau kita lihat kosek ini merupakan kebalikan dari sin, dan sekan ini kebalikan dari kos, dan kot ini kebalikan dari tangan. Jadi kalau kosek berarti kosek mide. Untuk sek, sek misa, sisi miring per sisi samping. Dan untuk kot atau kotangan itu kot sade, sisi samping per sisi depan gitu. Nah, biar nggak bingung, kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Nah, di sini saya punya contoh soal. Ada sebuah segitiga dengan nilai BC itu akar 3 dan nilai AB itu sama dengan 1. Yang ditanya di sini, carilah nilai sin, cos, tan, sek, sekan, dan kotangan pada sebuah segitiga ini. Nah, langkah pertamanya gimana, Bu? Jadi kayak yang tadi, langkah pertamanya itu kita namai dulu sisi-sisi yang ada pada segitiga siku-siku ini berdasarkan kedudukannya terhadap sudut alfa. Jadi kan sudut alfanya ada di sini. Jadi untuk sisi BC itu kan ada di depannya ya, ada di depan dari sudut alfa ini. Jadi ini dinamakan dengan sisi depan. Nah, untuk AC, Bu. Nah, untuk AC ini kan kedudukannya ada di depan sudut 90 atau ada di depan sudut siku-sikunya. Jadi dia dinamakan dengan sisi samping atau hipotenus. Nah, untuk AB-nya ini karena dia ada di samping dari sudut alfa itu, jadi dinamakan dengan sisi samping. Nah, yang ditanya tadi kan sin, cos, tan, sekan, sek, dan kot atau kotangan. Ini kan ya.
Kita yang pertama cari sinnya dulu, sin. Sin demi berarti sisi depan per sisi miring. Gini kan ya. Jadi sisi depannya berapa? Nah, karena di sini sisi depannya sudah memiliki nilai yaitu akar 3 kan ya. Kita tinggal tulis akar 3 per sisi miring. Ini sisi miring ya. Nah, sisi miring. Sisi miringnya kan belum diketahui nilainya berapa. Yang diketahui hanya sisi depan dan sisi sampingnya saja. Lalu bagaimana Bu untuk mencarinya? Gitu kan ya. Untuk mencarinya itu kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Masih ingat kan ya apa itu teorema Pitagoras? Masih kan? Nah, yuk lanjut. Jadi Ibu tulis di sini ya. Untuk karena dia yang dicari sisi miring atau sisi yang terpanjang, jadi sisi-sisi yang lainnya itu ditambahkan. AC kuadrat sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan nih. Nilai AB-nya berapa? 1. Jadi berarti 1 dikuadratkan ditambah nilai BC-nya Bu, akar 3. Kita tinggal kuadratkan saja akar 3. Nah, ini sudahnya itu 1 kali 1 kan ya. Ditambah akar 3 kali akar 3 3. Tinggal kita tambahkan saja 4. Nah, kan di sini masih AC kuadrat ya. Jadi gimana sih untuk menghilangkan kuadratnya? Kita tinggal seret-seret gitu aja. AC sama dengan 2. Nah, kita sudah tahu nih untuk sisi miringnya memiliki 2. Jadi di sini tinggal kita tulis 2. Gitu. Untuk cos sami sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya 1, sisi miringnya tadi 2. Ya kan? Untuk tan desa, sisi depan per sisi samping. Sisi depan per sisi samping. Sisi depannya berapa? Ketiga kan ya. Per sisi sampingnya 1. Nah, jadi gini. Terus dulu ya untuk mencari sekan. Selanjutnya sekan. Sekan itu misal sisi miring per sisi samping. Jadi sisi sampingnya berapa tadi? 1 ya. Sisi miringnya 2, sisi sampingnya 1. Nah, untuk koseknya misal sisi miring per sisi samping. Jadi sisi miringnya 2, sisi sampingnya 1. Dan untuk kot berarti sisi samping, kot sade, sisi samping per sisi depan.
1/3 gitu. Nah, jadi yang ditanyakan kan sin, kos, tan, sek, kosek, dan kotangen. Nah, sekian dulu materi pada pertemuan kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Sudah Ibu taruh linknya di bawah ini. Nah, jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya via email. Oke? Terima kasih. Jangan lupa ingat selalu pesan Ibu untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah. Stay healthy and stay safe anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.